Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 10 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14, ayat 22 sampai 32 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Bacaan yang pertama, Petrus di hadapan orang-orang Yahudi berbicara tentang Yesus yang tidak mungkin tinggal di dalam kubur, tetapi Allah membangkitkan Dia. Sekaligus pada kesempatan yang sama, Petrus memberikan pemahaman kepada orang-orang Yahudi, mengingatkan mereka bahwa Yesus yang adalah utusan Allah, yang telah hidup di antara mereka dengan segala kekuatan dan kuasa dan banyak mujizat yang Dia lakukan, tetapi mereka bunuh. Namun Allah membangkitkan Dia. Apa yang mau dikatakan Petrus kepada orang-orang Yahudi? Di balik kerinduan Petrus mengingatkan kembali orang-orang Yahudi yang telah berbuat hal yang kurang baik terhadap Yesus, sesungguhnya Petrus mau mengatakan, hai orang Yahudi, lihatlah, ketahuilah, Yesus yang begitu baik, yang telah berbuat banyak hal yang baik di hadapanmu, di antara kamu, tetapi kamu bunuh. Namun Dia tidak tinggal dalam kematian, dalam kegelapan kubur, tetapi Dia bangkit. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita berpikir secara manusiawi, orang yang sebegitu baik seperti Yesus dan orang-orang yang membunuh Dia, orang-orang yang buat Dia menderita, justru orang-orang yang memang sudah pernah mengalami kebaikan Yesus. Sadis bukan? Orang seakan melupakan kebaikan Yesus. Orang-orang Yahudi seakan tidak pernah mengalami kebaikan dari Yesus, sehingga mereka begitu cepat terpengaruh oleh sekelompok orang Yahudi lainnya, terutama para imam kepala, kaum tua-tua yang merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Orang-orang kecil, rakyat biasa, sekali lagi yang biasa mengalami kebaikan Yesus, toh ikut terlibat dalam aksi jahat imam-imam kepala, kaum tua-tua, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, tragis. Tapi itulah yang terjadi. Namun yang paling penting, Yesus yang mereka bunuh, Yesus yang orang baik itu, yang ada di antara mereka, yang mereka alami kebaikannya, mereka bunuh, tetapi Yesus bangkit. Saudari dan saudara terkasih, betapa banyak orang dalam kehidupan kita, orang-orang yang baik, kita perlakukan dengan cara yang tidak baik. Bisa saja kita sendiri adalah dalam tanda petik orang baik yang diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita telah mengalami kebaikan kita. Atau mungkin orang lain yang baik yang kita saksikan sendiri. Ada begitu banyak orang baik. Dan banyak orang di sekitar kita juga mengalami kebaikan orang itu. Tetapi orang itu diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Atau kita juga adalah orang yang memperlakukan orang yang baik. Kebaikannya kita alami.
Tetapi kita perlakukan orang-orang itu yang pernah melakukan yang baik kepada kita dengan cara yang tidak baik. Kita membalasnya dengan kejahatan. Itu pesan penting yang mau dikatakan oleh Petrus kepada orang Yahudi saat itu dan kita saat ini yang merenungkan perikop ini. Yang kedua, dalam bacaan Injil. Ada perempuan yang kemudian menyaksikan, berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Bahkan dikatakan mereka sempat memeluk Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk pergi, pulang, memberitahukan kepada saudara-saudaranya, para muridnya, para rasulnya. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka menjumpai Yesus. Satu catatan penting di sini. Kalau kita membayangkan ketika Yesus mengalami penderitaan, memanggul salibnya, kita bisa bertanya, di manakah murid-muridnya itu? Di manakah para rasul itu? Seperti tidak ada cerita para rasul yang nongol sekedar menyaksikan penderitaan Yesus. Bahkan ada yang mengkhianati, bukan? Ada yang menyangkali Yesus, bukan? Yesus masih menyebut mereka sebagai saudara. Luar biasa. Luar biasa sekali apa yang dilakukan Yesus. Para rasulnya yang hidup bersama dengan dia sebelum dia mengalami penderitaan dan kematian serta kebangkitannya. Mereka ada bersama dengan dia, bersatu dengan dia, mengalami kebaikannya. Tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan, memanggul salib, tidak ada seorang pun yang mendampingi dia. Semua lari. Tapi Yesus sesudah kebangkitannya menyebut mereka sebagai saudara. Sebagai sahabat. Hal yang sangat akrab. Menggambarkan keakraban Yesus. Dan yang kedua menggambarkan betapa Yesus tidak mengingat sikap para murid sebelumnya. Atau pada saat dia mengalami penderitaan. Dia melihat mereka dengan cara pandang yang baru. Mereka tetap adalah saudara-saudaranya. Saudari dan saudara terkasih. Catatan penting juga untuk kita. Bagaimana dengan kita? Kita biasanya ketika pada saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pun termasuk adik kakak kita. Termasuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Tidak menghiraukan kita, tidak peduli dengan kita, tidak membantu kita. Biasanya apa yang kita lakukan sesudahnya ketika berjumpa dengan mereka. Kita marah, bukan? Kita diamkan diri, bukan? Mendiamkan mereka, bukan? Jarang kita akhirnya berbaik dengan mereka. Jarang kita akhirnya tetap menyebut mereka sebagai adik atau kakak kita. Kita seakan menganggap mereka bukan adik, kakak kita, bukan saudara kita. Mereka adalah orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengalami penderitaan, mereka tidak segera menolong kita. Belajarlah dari Yesus. Yesus sekalipun mengalami hal yang tidak baik dari para muridnya, dia ditinggal pergi. Dia mengalami penderitaan sendiri. Tapi pada saat sesudah kebangkitan, Yesus tetap menyebut para muridnya itu, para rasulnya, sebagai saudara. Saudari dan saudara terkasih. Hal yang penting lainnya adalah bahwa kebangkitan Yesus itu merupakan sebuah fakta. Para serdadu yang menjaga kubur Yesus juga menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan mereka pulang mau bercerita tentang peristiwa itu bahwa Yesus bangkit dengan cara yang menghebohkan. Dengan cara yang luar biasa. Mereka mau menjumpai imam-imam kepala dan kaum tua-tua. Dan mau bercerita bahwa Yesus memang bangkit. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berjumpa dengan kaum tua-tua. Terjadi persekongkolan cerita. Apa yang diinginkan oleh kaum tua-tua? Mereka
memutarbalikkan fakta sejarah tentang kebangkitan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka minta kepada para serdadu untuk bercerita lain. Bukan cerita tentang apa yang mereka alami secara sungguh-sungguh, bahwa Yesus sungguh bangkit. Tetapi mereka minta kepada para serdadu untuk bercerita bahwa ketika mereka tidur, jenazah Yesus diambil oleh para muridnya. Dan yang lebih heboh lagi, dan yang lebih penting lagi, poin ini penting. Kepada para serdadu diberi sejumlah uang untuk menutup mulut para serdadu bercerita tentang hal yang benar. Tetapi dengan cara memberi uang, menyogok mereka supaya para serdadu bercerita tentang hal yang tidak benar. Yakni cerita bahwa jenazah Yesus diambil oleh para muridnya ketika mereka tidur. Dan menurut catatan Injil Matius hari ini, itulah cerita yang tersebar hingga saat ini di antara orang-orang Yahudi. Bahkan bukan saja orang Yahudi, bukan. Begitu banyak orang yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Mungkin aja mereka berangkat dari apa yang dikatakan atau yang dicatat oleh penginjil Matius ini tentang kebohongan yang sudah dilakukan antara kaum tua-tua dan para serdadu. Poin apa yang bisa menjadi pesan untuk kita? Yang pertama, cerita hoaks. Dosa ini, cerita hoaks, seakan begitu menggerogoti manusia. Orang seakan lebih percaya pada hoaks daripada kebenaran. Hoaks adalah cerita bohong, informasi bohong. Dan herannya, orang lebih percaya kepada kebohongan daripada kebenaran. Itu pertama. Kedua, betapa duit, betapa uang bisa menyesatkan orang. Uang membuat orang tutup mulut. Uang membuat orang untuk tidak berkata tentang kebenaran, tetapi berkata tentang kebohongan. Lihat dosa ini. Betapa uang berperan penting dalam kehidupan manusia. Termasuk menjadi sumber yang menutup mulut dan hati serta pikiran orang yang baik. Menjadi orang yang jahat karena berkata tentang ketidakbenaran. Berkata tentang kebohongan. Bercerita tentang hoaks. Saudari dan saudara yang terkasih. Uang kita butuhkan. Tetapi hati-hati, waspadalah. Uang bisa membuat kita tidak berkata yang benar. Kita mohon supaya Tuhan yang bangkit membaharui hidup kita. Membaharui hati seluruh umat manusia. Untuk lebih mau berbicara tentang kebenaran daripada kebohongan. Tuhan memberkati.